Siap, gerak, doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih kalian sudah berdoa dengan khusyuk. Jangan lupa kita ingatkan sekali lagi dan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, setiap aktivitas apapun kita awali selalu dengan berdoa agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk hari ini tidak absen dulu. Mbak Ajeng ada? Mas Firman? Ada Bu. Mbak Ira? Ada. Mbak Lisa? Iya. Mbak Lulu? Ada. Mbak Nastri? Iya. Mbak Puji? Ada. Mbak Rina? Ada. Mbak Riri? Ada. Mbak Siti Nur? Ada. Mas Solehudin? Ada Bu. Ada. Mbak Sriwidi? Ada. Mbak Suci? Ada. Mbak Titin? Mbak Wahyu? Ya. Mbak Zeka? Ya. Masuk semua ya hari ini. Terima kasih, berarti hari ini kita semua alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan pelajaran melanjutkan materi minggu lalu. Nah, sebelum kita ke materi yang baru, kita mau bertanya, minggu lalu kita sudah belajar apa? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Mbak. Iya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar buku bacaan alif lam samsiah dan alif lam koma. Iya, itu disebut bacaan apa? Ilmu apa namanya? Ilmu tajwid ya. Kemudian di dalam ilmu tajwid yang kita pelajari kemarin, kita membahas ada 2 surah yang kita bahas. Ada yang ingat? Ya, silakan Mbak dulu. Betul sekali. Ingat semua ya. Kita minggu lalu sudah belajar Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, untuk hari ini nanti kita akan membahas arti dan kandungannya. Akan tetapi untuk mengingat kembali atau untuk mengetahui kalau kalian sudah memahami hukum bacaan al-samsiah dan al-qamariyah, maka mari kita baca bersama-sama surah yang sudah kita pelajari minggu lalu untuk kita baca bersama-sama. Ditirukan tidak ya? Bisa dilihat di layar atau bisa dibuka buku paketnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih kalian sudah bagus untuk bacaan Al-Samsiyah dan Al-Qamariyahnya. Bisa kalian terapkan lagi di ayat-ayat yang lain ya ketika kalian membaca surat-surat di dalam Al-Quran. Kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar materi berikutnya masih di materi yang ke-6, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Akan tetapi hari ini kita sudah masuk bab yang kedua atau subbab yang kedua, yaitu mengartikan Quran surah Ar-Rahman sama surah Al-Mujadalah tersebut. Kemudian nanti juga kita akan membahas isi kandungan yang ada di dalamnya. Nah, kemudian materi hari ini berkaitan dengan surah 2 yang tadi, yaitu Quran surah Al-Mujadalah sama surah Ar-Rahman. Kemarin sudah sedikit Buinya singgung ya. Kira-kira surah 2 tersebut memerintahkan kita untuk apa? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Ayo. Minggu lalu kita sudah bahas surat tersebut. Mbak Rina mungkin? Betul sekali, tentang kewajiban mencari ilmu. Masih ingat ya? Ya, jadi kedua surat tersebut adalah perintah Allah bahwa nanti di dalam kehidupan kita tidak hanya beribadah yang berupa beribadah seperti sholat, kemudian puasa dan sejenisnya, tapi kita juga harus menuntut ilmu. Nah, kemudian untuk mencari ilmu itu ngapain saja sih? Coba Ibu ingin tanya, siapa yang merasa pernah mencari ilmu? Saya, Bu. Nah, siapa coba yang mau menceritakan bagaimana caranya mencari ilmu? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Karena saya sekolah dan mengaji. Betul sekali, sekolah dan mengaji termasuk sarana mencari ilmu ya? Atau tempat mencari ilmu. Ada lagi yang lain? Saya suka membaca buku. Membaca buku termasuk mencari ilmu atau tidak? Iya, mencari ilmu itu tidak hanya kita di sekolah, di madrasah, di rumah, atau dimanapun kita berada, kita bisa mencari ilmu. Dan betul sekali kata Mbak Zeka tadi bahwa mencari ilmu itu, Mbak Titin ya, bahwa membaca buku itu merupakan salah satu sarana untuk mencari ilmu. Dan apabila kita suka membaca buku, nanti dunia ada di genggaman kita. Karena apa? Di buku bukan hanya buku tulis, bukan hanya buku paket ya, buku apa saja kita baca, tentang ilmu apapun kita baca, yang penting kita harus
itu. Kemudian untuk selanjutnya akan kita sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan semuanya lihat ke depan untuk tujuannya. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati slide PowerPoint dan membaca teks materi pada buku siswa, peserta didik dapat menelaah arti Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dengan benar. Kemudian, dengan mengamati slide PowerPoint dan membaca teks materi pada buku siswa, peserta didik dapat menelaah arti Quran Surah Al-Mujadalah dengan benar. Melalui diskusi dan membaca teks materi pada buku siswa dan internet, peserta didik dapat menyimpulkan makna kandungan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian untuk nomor 5, dengan mengamati video, peserta didik dapat membuktikan manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan. Kemudian yang keenam, melalui tayangan slide PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan arti hadis tentang menuntut ilmu dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, dengan mengamati slide PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat merangkai arti Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah dengan benar. Nanti ada potongan-potongan, kemudian nanti kalian merangkai sehingga menjadi sebuah kalimat yang betul sesuai yang ada di dalam terjemah Al-Quran. Kurang lebih seperti itu ya untuk tujuan kita hari ini. Kemudian yang selanjutnya, penilaian. Untuk penilaian nanti, kenapa Bu Ida membawa kertas seperti ini? Karena Bu Ida sambil menilai kalian tentang keaktifan, kemudian tentang perilaku kalian di kelas seperti apa, nanti akan Bu Ida catat sebagai penilaian sikap. Kemudian untuk penilaian selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran kita akan mengerjakan soal untuk kemudian dikumpulkan, dan juga untuk tindak lanjut di rumah nanti juga akan berikan tugas. Kemudian untuk langkah-langkahnya nanti kita akan berdiskusi sekaligus kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing untuk kemudian kita saling bertanya, kemudian kita akan menyimpulkan dan membuat sebuah refleksi. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Semuanya menghadap ke depan, akan bisa tayangkan materi kita untuk pagi hari ini. Akan bisa tayangkan, kemudian nanti akan sedikit kita jelaskan walaupun tidak secara keseluruhan. Nah, materi kita hari ini adalah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Kemudian subbabnya adalah mengartikan dan memahami isi kandungan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, untuk halaman berikutnya kalian bisa dilihat di sini sudah ada sebuah peta konsep. Di sini Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11, di mana belajar ilmu tajwid sudah kita pelajari pada minggu lalu, kemudian membaca, dan hari ini kita mengartikan dan juga memahami isi kandungannya untuk kemudian di pertemuan yang akan datang kita akan menghafalkan kedua surah tersebut. Kemudian untuk adanya tadi sudah kita sampaikan, begitupun juga untuk tujuannya. Nah, surahnya juga sudah kita baca tadi. Kemudian untuk artinya, coba kalian lihat di depan. Di sini ada arti mufrodat. Arti mufrodat artinya adalah arti secara terpisah atau arti per kata. Nah, nanti kalian silakan amati satu persatu dari mulai ya masyaallah artinya apa, kemudian dan seterusnya nanti bisa dilihat di buku paket juga ada, kemudian di lembar kertas juga ada. Nanti bisa kalian lihat dengan baik, kalian amati, kalian rangkaikan sehingga menjadi sebuah kalimat yang utuh, sehingga kita bisa mengartikan Quran Surah Ar-Rahman tersebut. Kemudian sama halnya dengan Surah Al-Mujadalah, ini arti secara keseluruhan sudah ada. Nanti kita pelajari di dalam
dalam diskusi. Kemudian untuk yang berikutnya surah Al-Mujadalah sudah kita baca bersama-sama tadi. Di sini juga ada arti secara mufradnya, kalian wajib hafal ya, harus hafal masing-masingnya. Nah kemudian biar kalian bisa menguraikan semuanya. Nah biar mudah menghafalkan arti-arti dari surah-surah dalam Al-Quran, kira-kira harus dengan apa? Di rumah ngaji bahasa Arab atau tidak? Ngaji ya. Nah minimal kita harus tahu dulu bahasa Arab ya. Ada ana, anta dan seterusnya. Dimulai dari itu. Kemudian nanti kalau sudah agak banyak kita bisa mengartikan begitu. Bukan menafsirkan, tapi kita cukup mengartikan dulu saja. Karena kalau menafsirkan kita butuh ilmu tersendiri. Kemudian untuk arti Quran surah Al-Mujadalah secara lengkap di slide juga sudah ada. Kemudian asbabun nuzulnya juga ada. Nanti kita buat sebagai bahan diskusi. Ini kandungan secara lengkapnya juga ada di slide PowerPoint. Nah di sini bahwa kandungan surah Ar-Rahman ayat 33 bahwa di dalamnya terdapat ada istilah angkasa dan seterusnya, bahwa manusia ini diberi kelebihan oleh Allah berupa apa? Akal ya, yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, sehingga manusia bisa tidak hanya menembus langit tapi juga bisa menguasai alam beserta isinya. Itulah manusia. Nah, tapi di dalam surah At-Tin itu disebutkan kita juga bisa terjerumus ke jurang, ke tempat yang serendah-rendahnya apabila kita tidak beriman dan tidak beramal soleh dan tidak berilmu. Nah, di surah berikutnya surah Al-Mujadalah, di dalamnya Allah menjanjikan bahwa barang siapa yang beriman dan berilmu, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi iman dan ilmu itu harus selalu berjalan secara seimbang, gitu ya. Kalau orang yang beriman saja tapi tidak berilmu, nanti ibadahnya tidak pakai ilmu. Sholat harusnya wudu dulu, tidak tahu karena tidak berilmu. Nah kalau sholat tidak wudu dulu sah atau tidak? Tidak ya. Nah itu padahal kita sudah sholat seharian. Maksud kita adalah mau beribadah seharian, sholat terus. Puasa kalau ngeblong terus puasa terus boleh tidak? Boleh tidak? Ada orang yang puasa terus menerus sampai lebaran pun puasa, boleh tidak? Tidak ya, karena dalam setahun ini juga ada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Itu juga harus diketahui melalui apa kira-kira? Melalui ilmu. Jadi apapun yang kita lakukan sebaiknya dengan ilmu agar tidak tersesat. Kemudian satu lagi, apabila orang yang berilmu tapi tidak beriman, kita bisa membuat rakitan bom tapi kita tidak beriman, maka yang kita miliki itu kemudian kita gunakan untuk ngebom masjid itu atau gereja itu, atau saya mau ngebom itu sekolah yang sedang pelajaran dan seterusnya. Jadi semuanya harus iman, ilmu itu semuanya harus imbang itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini banyak sekali isi kandungannya, nanti kalian simpulkan dari sekian banyak. Silahkan kalian baca dengan cermat, kalian amati, kalian temukan persoalan yang ada di dalamnya, kemudian nanti kalian diskusikan. Kemudian ada hadis Rasulullah, tidak cutikan satu saja, yaitu an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah ini di sini sudah jelas dikatakan oleh Rasulullah bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kalau wajib, kalau tidak dilaksanakan berdosa tidak? Dosa ya. Nah hukum itu kan ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah,
jiwa gitu. Jadi akal yang cerdas, cerdas itu kita yang memilih. Mau memilih cerdas atau tidak, itu kita yang memilih. Artinya apa? Bagi yang mungkin agak lamban dalam memahami setiap perkataan, setiap pelajaran, maka usahanya harus ditingkatkan. Itu namanya cerdas ya. Cerdas itu bisa mengatasi keadaan. Kalau kita tidak begitu pintar, berarti pelajaran kita harus tambah lagi semangatnya. Yang kedua, selain cerdas juga harus bahasa kasarnya atau umumnya itu rakus. Rakus itu artinya orang yang tidak pernah puas. Tapi dalam hal ini bukan rakus yang jelek ya, tapi tidak pernah puas dengan ilmu yang kita dapat. Tapi kita selalu mencari lagi dan mencari lagi. Kemudian berikutnya adalah bersungguh-sungguh. Nah, kita jangan bercanda dalam hal apapun ya. Kita boleh bercanda, tapi harus mencari tempat, mencari situasi yang tepat. Kalau sedang mencari ilmu, ya jangan kita kemudian sing penting mangkat sekolah, yang penting berangkat ke ngaji, tapi di sana malah main-main dan seterusnya. Tapi kita tidak sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, dan itu tidak boleh. Syaratnya harus bersungguh-sungguh. Kalau belum bisa, ulangi lagi, belum bisa lagi, ulangi lagi sampai bisa ya. Nanti kita bisa melihat contoh-contoh kisah pada zaman dahulu ya, orang-orang yang belajar tidak pinter-pinter sampai akhirnya menyerah dan seterusnya. Kemudian lihat batu yang dideteksi itu air hujan ya, akhirnya bolong dan seterusnya. Kemudian berpikir, ya Allah, batu yang keras saja dideteksi air hujan tidak tiap hari, hanya pas hujan saja itu bisa bolong, apalagi kita sebagai manusia. Walaupun ada seorang dengan banget ya, ada yang tidak begitu dengan, tidak usah khawatir, tidak usah bagaimana. Bagi yang kecerdasannya di bawah yang lain, itu ketika dia pintar maka pahalanya jauh lebih banyak. Kenapa begitu? Karena usahanya lebih keras daripada yang sudah cerdas dari lahir kan tinggal baca langsung hafal. Tapi kalau yang butuh usaha, nah itu sama Allah dihargai usahanya itu. Kemudian syarat berikutnya adalah cukupnya modal. Kalau bahasa Jawanya mowo beo, gitu ya. Jadi kita juga harus rela mengeluarkan harta kita untuk kita mencari ilmu gitu. Jadi tidak hartanya buat mewah-mewahan, buat murah-murah. Untuk mencari ilmu kita selalu merasa tidak punya uang, yang jangan sampai seperti itu. Kita harus mengikhlaskan. Kemudian dan usaha yang keras. Kemudian guru yang mengajarkan. Perhatikan, kita boleh belajar ilmu dari buku-buku yang ada ya, di perpustakaan, kita membaca buku, dimanapun kita boleh baca buku. Dan yang paling utama, kalau itu buku-buku tentang agama, maka jangan sekali-kali kalian menafsirkan sendiri, kemudian kalian memahami sendiri, yang pada akhirnya nanti jadi salah ya. Tapi harus melalui guru atau ustadz atau pak kiai di rumah yang jauh lebih tahu. Kalau kamu penasaran, Pak Kiai, saya tadi membaca ini, kok bunyinya seperti ini maksudnya gimana ya? Seperti itu ya. Jadi tidak boleh kemudian kalian membaca buku agama terutama, kemudian kamu menafsirkan sendiri, kemudian ada kalimat yang bilang orang yang tidak seagama harus kita bunuh, misalnya gitu ya. Nah, kamu cuma bacanya segitu. Nah, kemudian kamu punya pikiran, berarti kalau orang tidak seagama boleh saya bunuh. Nah, itu bahaya sekali ya. Jadi kita harus punya guru, harus punya ustadz ataupun tanya orang yang lebih ahli di dalamnya. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah waktu yang lama. Artinya waktu yang lama kita harus bersabar ya, bahwa belajar itu dari lahir, dari buayan tinggal yang lahat sampai
Lah, kalau yang membuat baju itu tidak ada, terus alatnya mau ditutup pakai apa? Itu ya, itu hanya contoh kecil saja. Kemudian kalau tidak ada ilmu pengetahuan, kita kalau mau bepergian kira-kira harus jalan kaki sampai jauh ya, waktunya kita habis di jalan. Tapi dengan ilmu pengetahuan kita bisa menciptakan alat transportasi. Mbak Suci kepengen ke bulan, kira-kira bisa atau tidak? Bisa ya, sudah ada orang yang sampai bulan. Nah, untuk menjawab masalah ini nanti Allah kan memberikan banyak sekali kemudahan kepada kita ya. Jadi nanti kita pelajari di diskusi kenapa kita bisa sampai ke bulan. Nah itu. Kemudian jangankan ke bulan, dunia saja bisa kita kuasai asal kita menguasai ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya ada lagi yang mungkin mau ke planet apa begitu? Ya boleh Mbak Ririn. Coba Ririn. Ya, jadi kita itu sebagai manusia diberikan akal untuk menaklukkan dunia, ya. Dan kita, kalian di rumah yang sering memegang HP ya, hati-hati karena di HP itu kita bisa belajar, tapi kita juga bisa rusak maknanya, itu ya. Karena yang namanya internet itu isinya bermacam-macam. Jadi kita harus pandai-pandai untuk memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang tidak baik karena internet. Tapi kita juga tidak bisa menghindari yang namanya internet. Semua di internet kita sebut Google ya. Apa saja bisa kita cari di sana. Tapi tidak semua yang di internet itu benar ya. Karena siapapun kan bisa mengupload ke internet. Anak kecil juga bisa mengupload ke internet. Kemudian kamu buka yang muncul itu misalnya. Jadi sekali lagi seperti yang disarankan oleh Imam Syafi'i bahwa kita harus punya guru ya. Kemudian untuk sopan santun itu juga di internet tidak diajarkan, tapi diajarkan di madrasah-madrasah, di sekolah seperti ini gitu ya. Kita belajar banyak hal. Baik, untuk selanjutnya kita akan segera berdiskusi ya untuk memecahkan masalah yang ada hari ini, yaitu tentang ilmu pengetahuan, terutama yang terkandung di dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Baik, akan Ida bagikan kertas kepada kelompok masing-masing untuk silakan kalian nanti pecahkan masalah yang ada bersama teman sekelompoknya. Nah, kelompok 1 silakan, ini persoalannya nanti silakan dibahas, yaitu arti Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, mulai dari mufradatnya nanti kalian rangkaikan sehingga menjadi sebuah kalimat yang utuh. Itu ya. Kelompok 2. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 adalah memahami isi kandungan Quran Surah Ar-Rahman. Nanti dalam Surah Ar-Rahman itu ada isi dan kandungannya, silakan kamu simpulkan. Kalian simpulkan isinya apa saja. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 di sini silakan nanti kalian mengartikan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 mulai dari mufradatnya dirangkaikan kemudian menjadi kalimat yang utuh. Kemudian untuk yang kelompok 4 adalah kandungan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Silakan kalian berdiskusi, tidak berwaktu 15 menit untuk kalian melakukannya dan mempresentasikan hasilnya. Silakan semua diskusi. Jika ada yang kesulitan bisa minta bantuan, nanti kita siap membantu. Semua sudah. Jika sudah, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Wida harap semua kelompok aktif ya, karena akan beda nilai sambil jalannya diskusi. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dari arti mufradat Surah Ar-Rahman ayat 33 kami pakai menjadi arti yang betul, yaitu hai golongan jin dan manusia, jika kalian
Ya, kita kasih plus untuk kelompok 1. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang memahami isi kandungan Ar-Rahman Quran surah Ar-Rahman Quran surat Ar-Rahman ayat 33. satu singkat manusia diberi versi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat merumuskan kebutuhan olehnya dua akal merupakan potensi terbesar manusia yang dapat digunakan untuk mempelajari, memikirkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan dorongan untuk selalu menuntut ilmu dan pengalaman pemanfaatan umat. Dan Rasulullah SAW berpesan pada umatnya untuk menjadi orang berilmu. Jika tidak bisa menjadi orang berilmu, maka ia dapat menjadi pembelajar, pendengar, dan mencintainya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih aplaus. Sudah baik mempresentasikan hasilnya. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan arti mufradat dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Kami rangkaikan menjadi sebuah arti yang umum, yaitu hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu lapang-lapanglah gelangan jenis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan. Dilanjutkan kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kandungan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 adalah keutamaan memberikan kelapangan dan kemudahan kepada orang lain di majelis ilmu.
diberi oleh Allah akal yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Coba bayangkan kalau tikus di rumah kita punya akal, mau diracun malah sudah tahu gitu ya. Nah kan juga asik banget ya. Jadi Allah memberikan akal kepada manusia untuk apa? Untuk mengembangkan hidupnya dan yang pasti untuk bermanfaat bagi sesama, dan tujuan akhirnya adalah mendapat ridho Allah. Jadi harus selalu apa-apa itu tujuannya adalah ridho Allah, bukan untuk yang lainnya. Kemudian kelompok yang lain silakan saling bertanya. Kelompok mana lagi mau bertanya pada kelompok mana? Ayo. Dari kelompok? Ya silakan. Kelompok 3 mau bertanya pada kelompok 4. Kelompok 4 silakan perhatikan pertanyaannya ya. Maksud dari arti Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bersih berlapang-lapangan dalam majelis, maka lapangkanlah, istilah Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Yang dimaksudkan majelis itu apa? Silakan kelompok 4. Majelis yang dimaksud adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang duduk bersama untuk menimbang ilmu. Iya, majelis itu bisa kita tepuk tangan dulu. Lalu yang menjawab. Jadi yang dimaksud majelis ini adalah majelis atau sekumpulan orang yang sedang mencari ilmu. Berkumpulnya di mana? Di mana saja, yang penting tujuannya adalah mencari ilmu. Dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa majelis itu adalah tempat, pokoknya setiap tempat untuk menimba kebaikan itu adalah disebut majelis yang harus dilapangkan. Kemudian kalau sesuai dengan asbabun nuzul surah Al-Mujadalah, bahwa kita harus memberikan tempat kepada orang yang baru datang. Misalnya begini, kita sedang belajar berkelompok seperti ini, tempat duduknya hanya pas ini saja, ada orang lain yang datang ingin ikut juga belajar di dalamnya, maka kita yang sudah datang duluan sebaiknya memberikan tempat kepada orang yang baru datang. Biar kita yang berdiri, orang yang baru datang itu yang kita kasih tempat duduk. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi intinya yang dimaksud adalah kita harus memberikan kelapangan kepada orang yang sedang mencari ilmu. Dimanapun kita berada, kita beri waktu, kita beri ruang, kita beri tempat, kita beri kesempatan. Kita tidak boleh mempersulit siapapun untuk menimba ilmu. Lanjut, mungkin kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi? Kelompok 2 mungkin bertanya kepada kelompok mana? Tidak? Ya, silakan kelompok 2 mau tanya kemana? Kelompok 3. Kelompok 3 perhatikan pertanyaannya ya. Tadi disebutkan bahwa Allah akan menginginkan orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan di tempat jagat. Mohon penjelasannya. Ya, kelompok 3 jelas pertanyaannya ya. Silakan dijawab. Merupakan penjelasan tentang mereka yang beriman dan menghiasi diri dalam sholat. Ayat ini membagi kaum beriman menjadi dua. Pertama, sekedar beriman dan beramal soleh. Kedua, beriman dan beramal soleh serta memiliki pengetahuan. Jika kelompok kedua ini menjaga begini, mereka memiliki nilai ilmu yang disadarkan, tetapi jika amal dan pengajaran kepada pihak lain, baik sholat misal, tulisan ataupun perkawinan. Jelas ya? Kita kasih tepuk tangan. Kalian sudah sangat baik dalam menyampaikan hasil diskusi maupun cara bertanya dan juga cara menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Dan kita berharap untuk ke depan kita juga harus lebih pandai lagi ya, lebih pandai lagi dalam mengemukakan pendapat, dalam menyampaikan apa yang kita harus kita kemukakan seperti itu. Baik anak-anak, untuk hari ini pembelajarannya sudah sampai diskusi. Untuk selanjutnya adalah penilaian. Semua membawa HP atau tidak? Membawa, silakan HP-nya dikeluarkan. Akan beda kirim tugas melalui link Google Form ya. Silakan dikerjakan. Soalnya hanya 10 saja.
tidak koreksi, tapi HP-nya disimpan terlebih dahulu. Nah, jika sudah mengerjakan tugas, kemudian kita akan melakukan sebuah kesimpulan ya. Nanti kita menyimpulkan, tapi kita refleksi dulu. Gimana anak-anak pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya, karena kita jadi tahu bahwa dengan kita berilmu, kita nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke surga. Karena kalau kita memberi kemudahan pada orang lain, maka itu juga sarana menuju surga, gitu ya. Nah, untuk kemudian barangkali untuk tanggapan pembelajaran hari ini, ada yang merasa kurang paham atau mungkin merasa berbeda dengan apa yang kalian pahami. Sebagai refleksi, nanti Bu Ida harap kalian menulis di sebuah kertas tentang pembelajaran hari ini, yang menyenangkannya apa, yang tidak menyenangkannya apa, untuk kemudian dikumpulkan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bahan masukan untuk pertemuan kita di yang akan datang. Itu ya. Untuk kemudian kita akan menyimpulkan materi, akan tetapi bukan Bu Ida yang menyimpulkan, karena kalian semua sudah hebat, sudah pintar, sudah pandai, sudah sangat bagus. Tapi waktu berdiskusi maupun mengemukakan pendapat, untuk kesimpulan pun silahkan masing-masing untuk menyimpulkan. Dimulai dari mana? Tidak usah kita tunjuk. Ya, silakan di kelompok 3, Mbak Titin. Ya, Mbak Titin. Arti dari Quran surah Al-An'am ayat 33 adalah, hai golongan manusia, siapa yang bisa memusilisasi dan sebagai sumber dari ini, maka tidak salah. Kalian tidak dapat mengistilahkan Quran surah Al-An'am. Ya, kita kasih tepuk tangan dengan Mbak Titin. Kita sudah sampai di kesimpulan yang pertama. Untuk kesimpulan yang kedua, siapa yang mau menyimpulkan? Mbak Ira, masih kelompok 3, silakan. Makna yang terkandung dalam surah Al-Rahman ayat 33 adalah, satu jin dan manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menembus akal berkat kekuatan dan oleh olehnya. Oleh dua akan merupakan potensi dan besar manusia yang berkembang mempelajari, memikirkan dan mau membakar ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika berdorongan untuk selalu menuntut ilmu dan menggunakan untuk pemanfaatan umat. 4. Rasulullah SAW berpesan pada umatnya untuk menjadi orang berilmu. Jika tidak menjadi orang berilmu, maka tidak menjadi pembelajar yang benar dan mencintai ilmu. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk mereka. Ya, sangat hebat sekali bahwa kalau kita tidak bisa menjadi pembelajar, maka kita menjadi pendengar. Kalau tidak juga bisa, maka kita menjadi orang yang mencintai ilmu. Seenggaknya kita tidak membenci orang yang sedang mencari ilmu. Kemudian berikutnya, ya Mbak Siti Nur Solihah, silakan. Arti dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah janganlah demi, maka lapanglah, hai orang-orang berilah kamu untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan
dan menyukai ilmu. Ya, terima kasih Mbak Nasri. Kita kasih tepuk tangan lagi. Ya, yaitu tentang kandungan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Untuk selanjutnya siapa lagi yang mau menyampaikan? Silakan Mbak Wahyu. Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa nanti ilmu tidak akan didapat. Nanti ilmu orang dapat beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan. Oleh karena itu orang yang memiliki adalah orang yang sudah memiliki Allah. Terima kasih Mbak Wahyu. Kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya silakan. Siapa? Mas Firman. Ya, seru Mas Firman. Dengan ilmu manusia mampu menembus angkasa. Manusia mampu menembus angkasa. Itu hanya bisa dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Firman. Ya. Selanjutnya kesimpulan terakhir. Ya. Jika ingin memperoleh kebahagiaan di dunia, hendaklah berilmu. Jika ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat, hendaklah ia berilmu. Dan jika ingin memperoleh kebaikan keduanya, hendaklah ia berilmu. Ya, terima kasih Mas Udin sudah membacakan kesimpulan yang terakhir. Kita kasih tepuk tangan lagi. Ya, kaitannya dengan yang disampaikan Mas Udin terakhir adalah pesan hadis Rasulullah yaitu man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi dunia dan akhirat bisa kita peroleh dua-duanya dengan ilmu. Nah, baik untuk hari ini karena kalian sudah sangat hebat, kita kasih tepuk tangan lagi lah sekali lagi. Kemudian untuk kesimpulan-kesimpulan yang sudah tadi disampaikan bahwa intinya dari kedua surah tersebut menyuruh atau mengajarkan kepada kita semuanya untuk mencintai dan mencari ilmu pengetahuan. Gitu ya, karena itu perintah Allah maka harus kita laksanakan. Kemudian untuk selanjutnya akan Bu Ida nanti untuk soal yang dikerjakan di rumah juga masih melalui Google Form ya. Nanti silakan dikerjakan di rumah. Bu Ida tunggu paling lambat nanti malam jam 8 ya. Kemudian untuk pertemuan hari ini Bu Ida rasa cukup ya. Ya, sudah paham semua ya? Sudah, semuanya sudah paham. Anak-anak boleh berkemas sebelum nanti kita berdoa. Satu lagi untuk pembelajaran yang akan datang, kita masih di materi yang sama. Akan tetapi kita kepada membaca Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11 dan menghafalkannya. Semua harus hafal ya. Ya, sebelum minggu depan di rumah sambil latihan dulu untuk menghafalkan kedua surah tersebut. Ya, untuk hari ini tidak rasa cukup. Jika sudah berkembang